Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2. Perkenalkan, saya Nurlaila Miatin, adalah guru SD Negeri 2 Paren, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil tema 5, subtema 1, komponen ekosistem pembelajaran kedua di kelas 5. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar saya dapat memperbaiki praktik pembelajaran saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ya Bu. apakah teman-temanmu sudah masuk ke dalam Google Meet ini semuanya? Sudah. Sudah. Berarti kalian anak-anak yang disiplin. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Untuk mengawali pembelajaran kita pada sore hari ini, marilah kita pertama-tama kita buka dengan berdoa terlebih dahulu, supaya pembelajaran yang kita lakukan menjadi pembelajaran yang bermanfaat dan mudah kita laksanakan pada sore hari ini. Siapa yang mau memimpin berdoa? Ya, silakan dari kelompok 1. Siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Mbak Nanda. Selamat sore anak-anak. Selamat sore Bu. Ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, semangat sekali murid-murid Bu Ella. Bu Ella ingin mengingatkan, apakah anak-anak sudah mengisi link presensi sebelumnya? Sudah. Bagus sekali. Untuk menambah semangat kita dalam belajar dan juga rasa nasionalisme kita, marilah kita simak lagu nasional Maju Tak Gentar. Dengarkan dengan baik-baik, sikapnya yang tegas. Sambil kita mendengarkan, kita cari amanat yang terkandung dalam lagu Maju Tak Gentar ini. Anak-anak siap ya? Siap. Itu tadi adalah lagu nasional dengan judul Maju Tak Gentar. Dari lagu tersebut, siapa yang bisa menyebutkan amanat apa yang terkandung di dalam lagu Maju Tak Gentar? Ya, silahkan kelompok Mbak Lia. Berani membela yang benar. Iya, silahkan Mbak Anjani. Jika kita maju bersama-sama, tentu kita menang. Iya, benar sekali. Jika kita mau maju bersama-sama, maka kita akan meraih kemenangan. Nah, tugas kita untuk mengisi kemerdekaan adalah dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya anak-anak menjadi anak-anak yang pintar. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita di pertemuan kemarin, anak-anak? Ya, silakan kelompok 1, kelompok Mbak Anjani. Komponen ekosistem. Iya, benar sekali. Kita kemarin belajar tentang komponen ekosistem. Komponen ekosistem ada berapa anak-anak? 2. Ada 2. Apa saja? Biotik dan abiotik. Biotik dan juga abiotik. Nah, selain belajar tentang komponen ekosistem, kemarin kita juga belajar tentang hewan berdasarkan jenis makanannya.
ada berapa jenis makanan hewan anak-anak? 2. Dua. Apa saja Mbak Nadine? Tumbuhan dan hewan. Iya, ada tumbuhan dan juga hewan. Alhamdulillah, berarti murid-murid Bu Ella memang anak-anak yang pintar semuanya. Semangat selalu ya anak-anak ya. Tujuan belajar kita pada pagi hari ini ada IPA dan juga Bahasa Indonesia. Untuk IPA, anak-anak, nanti Bu Ella minta untuk mengkategorikan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kemudian nanti untuk keterampilannya anak-anak membuat PowerPoint pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, untuk bahasa Indonesia nanti anak-anak akan menganalisis ide pokok teks non-fiksi berdasarkan letak kalimat utamanya. Kemudian untuk keterampilannya nanti anak-anak akan membuat teks non-fiksi dari ide pokok yang tersedia. Jadi nanti mengembangkan ide pokok. Anak-anak siap untuk belajar? Siap. Coba Bu Ella ingin lihat senyumnya anak-anak mana? Bu Ella punya 3 buah gambar anak-anak. Yang pertama ada gambar cicak, ulat dan juga tikus. Nah, apa jenis makanan ketiga hewan ini? Dari hewan yang pertama, apa jenis makanannya? Serangga. Iya, nah, makanannya serangga. Kalau yang ini? Tumbuhan. Kalau tikus? Segalanya itu apa saja ya anak-anak? Tumbuhan dan hewan. Ya, pintar semua. Nah, supaya kamu lebih paham lagi tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya, Bu Ella ingin memutarkan sebuah video pembelajaran tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ayo, siapa lagi yang bisa menyebutkan hewan herbivora yang ada di tempat kalian? Catat ya di bukumu. Yang kedua, yaitu hewan karnivora. Hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Pada hewan karnivora, selain memiliki gigi seri, gigi geraham juga memiliki gigi taring. Fungsinya adalah untuk mencabik dan merobek-robek mangsanya. Contoh, kucing, ular, harimau, macan tutul, buaya, dan ikan hiu. Ini adalah contoh hewan karnivora. Yang pertama, buaya, macan, dan komodo. Ayo, siapa yang pernah melihat hewan yang Bu Ella sebutkan ini? Yang ketiga adalah hewan omnivora. Omnivora ini adalah hewan pemakan tumbuhan dan juga daging. Jadi hewan ini memakan kedua jenis makanan. Nah, pada hewan omnivora juga memiliki taring seperti hewan karnivora. Fungsinya untuk mencabik dan merobek mangsa. Contohnya beruang, orangutan, landak, tikus, ayam, dan juga beberapa jenis burung. Yang keempat adalah insektivora. Hewan insektivora adalah hewan pemakan serangga. Pada hewan ini biasanya memiliki lidah yang lengket untuk menangkap mangsa. Contohnya cicak, katak, terenggiling, bunglon, dan laba-laba. Nah, itu tadi adalah video tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada berapa kelompok hewan tadi anak-anak? 4. Empat. Apa saja Mbak Nadine? Herbivora, karnivora, omnivora, insektivora. Mbak Nadine tahu perbedaannya? Tahu. Kalau herbivora, kelompok hewan apa Mbak Nadine? Kelompok hewan pemakan tumbuhan. Betul.
bagus sekali Mbak Nadine. Coba Mbak Lia, kalau karnivora, kelompok hewan pemakan apa Mbak Lia? Daging. Kalau omnivora, kelompok hewan pemakan apa Mbak Nanda? Tumbuhan daging. Iya, tumbuhan dan Tumbuhan. juga daging. Kalau insektivora, kelompok hewan pemakan apa Mbak Siva? Iya, pemakan serangga. Mbak Siva suaranya lebih keras lagi, oke? Semangat ya. Oke. Nah, Bu Ella ingin bertanya kepada kalian, mengapa makanan hewan itu tidak sama? Kenapa jenis makanannya ulat bulu, tikus, dan juga cicak tadi tidak sama anak-anak? Apa yang membuat mereka karena memiliki struktur gigi yang berbeda-beda. Wah, anak Ibu Ella berarti memang memperhatikan video pembelajaran dengan baik. Anak-anak hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Semangat ya. Nah, supaya kamu lebih paham lagi anak-anak, ayo kita lakukan kegiatan berkelompok. Kegiatannya apa saja sih? Kegiatannya nanti kita berdiskusi. Namun sebelum kita masuk ke dalam kegiatan diskusi, Bu Ella ingin membagi kalian menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok 1 sudah berkelompok ya. Anjani, Siva, dan Nanda sudah berkelompok? Di kelompok 2, Nadine dan juga Mbak Lia sudah satu kelompok? Sudah. Iya, bagus sekali. Nah, tugas kalian berkelompok ini adalah mendiskusikan tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi tadi ada 4 ya anak-anak jenis makanan hewan. Untuk kelompok 1 nanti yang dibahas adalah tentang hewan herbivora dan juga karnivora. Paham untuk kelompok 1? Paham. Ya. Untuk kelompok 2 nanti akan membahas omnivora dan juga insektivora. Paham Mbak Nadine dan juga Mbak Lia? Paham. Iya, bagus sekali. Silahkan kalian buat slide PowerPoint. Nanti fotonya boleh kalian cari referensi dari manapun. Boleh dari Google, boleh dari majalah, atau boleh dari buku pelajaran juga tidak apa-apa. Anak-anak sudah paham tugasnya ya? Sudah. Kalian membahas kelompok hewan tadi loh, 2 tadi yang boleh lakukan. Kalian cari pengertiannya, kemudian kalian cari bagaimana strukturnya dan juga contoh-contoh. Silahkan kalian mengerjakan terlebih dahulu ya. Bu Ella beri waktu beberapa saat anak-anak. Coba. Kalau kelompok Mbak Nadine sudah sampai mana ya Mbak Nadine ya? Gambar Bu. Oh iya, sudah mencari. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Sudah. Kelompok Mbak Nadine bagaimana? Sudah siap atau ada yang mau ditanyakan ke Bu Ella dulu? Berarti sudah siap ya. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Siapa yang mau presentasi dulu? Oke. Silahkan kelompok 2 terlebih dahulu, Mbak Nadine dan Mbak Lia. Kelompok hewan omnivora.
Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain. Hewan omnivora bisa memakan segalanya. Gigi taring untuk mencabik dan merobek mangsa, gigi seri untuk menggigit, gigi geram untuk mengunyah. Contoh, tikus dan monyet, bebek dan ayam. Insektivora, hewan pemakan serangga. Insektivora memiliki lidah yang lengket untuk menangkap mangsa. Contoh, bunglon, cicak. Hewan pemakan tumbuhan. Makanannya adalah daun, batang, buah, dan biji-bijian. Gigi seri untuk memotong makanan, gigi geraham untuk mengunyah makanan. Contohnya sapi, kambing, rusa, gajah, dan kuda. Kelompok hewan karnivora, hewan pemakan daging atau hewan yang lebih kecil. Contoh hewan karnivora, macan, kucing, ular, buaya. Bentuk giginya, gigi taring untuk mencabik mangsa, gigi seri untuk menggigit mangsa, gigi geram untuk mengunyah. Ya, sudah bagus sekali tadi PowerPoint-nya. Sudah lengkap gambar dan juga contohnya. Tadi gambar tentang gigi dari hewan herbivora dan juga karnivora juga sudah lengkap. Sudah bagus sekali. Anak-anak Bu Ella memang anak-anak yang hebat. Tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Ella sebelumnya share screen dulu. Anak-anak, Bu Ella punya sebuah game supaya kalian lebih semangat lagi. Game ini berisi tentang tebak judul lagu dan juga menyanyikan lagunya. Lagunya tentang lagu-lagu nasional. Nah, coba untuk lagu yang pertama ini, judul lagunya apa kira-kira? Tanah air. Benar sekali, kelompok 1. Coba dinyanyikan untuk lagu yang pertama, liriknya. Pun saya tidak akan hilang dari kalbu. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1 anak-anak. Coba siapa yang bisa menyebutkan judul lagunya? Ya, kelompok kedua. Judul lagunya apa kelompok kedua? Dari Sabang sampai Merauke. Iya, dari Sabang sampai Merauke. Hafal lagunya enggak, Mbak? Hafal. Ya, coba dinyanyikan. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Bagus sekali Mbak Najin dan juga Mbak Lia, pinter-pinter. Nah, lagu terakhir ini, siapa yang tahu judul lagunya? Wah, mudah sekali ya yang ini ya. Coba dijawab bareng aja. Ini judul lagunya apa? Iya, tentang Ibu Kita Kartini. Hafal lagunya anak-anak? Hafal. Yuk kita nyanyikan bareng-bareng yuk. Putri Indonesia. Iya, sudah hafal ya. Nah, sudah agak fresh belum anak-anak? Sudah. Nah, supaya kalian lebih paham lagi tentang pengelompokan jenis hewan, Bu Ella ada teks non-fiksi tentang mengenal makanan gajah Sumatera. Dari teks non-fiksi ini, kita tahu ya gajah Sumatera itu jenis makanannya apa? Ayo, gajah Sumatera. Rumput. Berarti tergolong ke dalam kelompok hewan kalau Herbivora.
Herbivora, betul sekali. Nah, di teks non-fiksi ini nanti Bu Ella ingin meminta salah satu relawan membacakan setiap paragraf. Dari paragraf per paragraf kita baca dengan teliti untuk menemukan ide pokoknya atau kalimat utamanya. Anak-anak siap? Ya. Coba untuk yang paragraf kedua, siapa yang ingin membacakan? Mungkin bisa gantian ya. Nah, oke, kelompok yang kedua siapa yang membacakan? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Nadine. Idenya terdapat 69 spesies tumbuhan yang bisa dijadikan pakan gajah. Tumbuhan tersebut terdiri dari 29 kelompok rumput-rumputan dan 40 kelompok tanaman non-rumput. Gajah Sumatera diketahui lebih menyukai rumput-rumputan. Dari paragraf yang kedua, kalimat utamanya ada di kalimat nomor berapa, anak-anak? Pertama. Iya, ada di kalimat pertama. Jika ide pokoknya ada di kalimat pertama, berarti termasuk jenis paragraf Induktif. Masih ingat ya, jenis paragraf ada berapa? 4. Apa saja anak-anak? Deduktif, induktif, campuran, deskriptif. Iya, itu tadi adalah jenis-jenis paragraf. Kalau deduktif, kalimat utamanya ada di bagian mana? Depan. Jika paragraf induktif, kalimat utamanya ada di Akhir. Betul. Jika paragraf campuran, letak kalimat utamanya ada di awal dan akhir. Di awal dan juga ada di akhir. Benar sekali anak-anak. Nah, kalau yang jenis paragraf yang deskriptif, itu kalimat utamanya ada di mana ya? Menyebar di seluruh kalimat. Iya, menyebar di seluruh kalimat. Iya, betul sekali. Itu namanya adalah jenis-jenis paragraf. Kelompok Mbak Anjani sudah paham? Sudah. Cara mencari ide pokok juga sudah paham? Sudah. Nah, kata kuncinya ketika kita mencari ide pokok, itu berarti kalimatnya diulang berkali-kali. Misalnya ada di kalimat pertama, berarti kalimat kedua itu menjelaskan kalimat yang pertama. Jadi, anak-anak harus lebih teliti, oke? Nah, ini adalah tugas kalian anak-anak, mencari kalimat utama dari cicak dan juga tokek. Silakan kalian buka LKPD-nya. Kalian cari cicak dan tokek ini. Kalian identifikasi letak kalimat utamanya ada di kalimat nomor berapa dan termasuk jenis paragraf apa. Oke? Apakah semuanya sudah menemukan letak kalimat utama dari cicak dan tokek? Iya. Coba untuk paragraf yang pertama dari cicak dan tokek ini, kalimat utamanya ada di bagian mana anak-anak? Kalimat pertama. Kalimat pertama. Berarti termasuk jenis paragraf apa, Mbak Anjani? Deduktif. Kalau kalimat utamanya bunyinya bagaimana? Cicak dan tokek adalah binatang reptil yang menyayat di pohon atau di dinding. Ya, betul sekali. Bagus. Kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2 coba gantian ya. Untuk kelompok kedua, paragraf yang kedua ini letak kalimat utamanya ada di mana? Nomor 1. Ya, kalimat nomor 1. Bunyinya bagaimana, Mbak?
Oke, pokoknya. cicak dan topeng kemampuan autonomi. Iya, jadi cicak dan tokek itu sama-sama memiliki kemampuan autonomi. Nah, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita anak-anak. Namun sebelum kita akhiri, mari kita buat simpulan terhadap pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Apakah anak-anak bisa menyebutkan apa yang sudah kita pelajari pada sore hari ini? Pengelompokan hewan makanannya. Ya benar. Jadi kita tadi belajar tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada berapa kelompok? 4. Apa saja? Herbivora, omnivora, insectivora. Iya. Jadi kenapa ya anak-anak kok hewan itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok jenis makanan? Kenapa makanannya tidak jadi satu? Hewan saja atau tumbuhan saja? Ada yang tahu? Giginya yang berbeda. Iya, karena memiliki susunan gigi yang berbeda-beda. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan, apakah ada yang ingin anak-anak tanyakan kepada Bu Ella? Mungkin belum paham? Belum. Sudah paham? Coba Bu Ella tanya. Kalau hewan tikus dan hewan ulat, apa perbedaannya? Terus makan tumbuhan dan hewan, ulat makan tumbuhan. Iya, lebih fokus lagi ya kelompok Mbak Anjani dan juga Mbak Safa. Tifa. Nah, coba sekarang apa persamaannya antara gajah dan juga kambing? Makanannya tumbuhan dan Tadi, kalau hewan yang memiliki lidah yang lengket tergolong apa? insectivora. Insektivora. Iya, bagus. Berarti anak-anak pada sore hari ini sudah belajar dengan baik, mengerjakan tugas dengan tanggung jawab. Nah, tugas kalian di rumah nanti adalah mengerjakan kuisis yang akan Bu Ella share nanti di Google Classroom kalian. Silahkan nanti boleh dikerjakan setelah makan juga boleh, atau setelah pembelajaran ini juga boleh. Nah, jangan lupa PowerPoint dan juga LKPD-nya nanti dikirimkan ke Bu Ella. Siap? Siap. Untuk menambah wawasan kalian terhadap lagu daerah, Bu Ella mempunyai lagu Padang Bulan. Mari kita cari amanat lagu Padang Bulan. Siap ya anak-anak? Yo prakonco dolanan ting jebo Padang bulan padangnya koyo rino Rembulane sing awe-awe Ngelingake ojo podo turu sore Dari lagu Padang Bulan tadi, siapa yang bisa menemukan pesan dari lagu tersebut? Ya, silahkan Mbak Anjani. Ngelingake ojo podo turu sore. Ya, betul. Kita tidak boleh tidur sore-sore. Apalagi ketika mau azan maghrib anak. Itu tidak boleh karena tidak baik untuk perkembangan otak kita dan juga kesehatan. Bu Ella ingin menyampaikan materi pembelajaran kita berikutnya adalah menggambar letak geografis Indonesia. Jadi anak-anak nanti silahkan menyiapkan alat tulis dan juga buku gambar untuk menggambar letak geografis Indonesia. Dan jangan lupa sediakan atlas atau peta tentang letak geografis Indonesia. Siap ya? Iya. Siap. Pembelajaran kita pada sore hari ini
Marilah kita tutup dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin berdoa, anak-anak? Iya, silakan Mbak Nanda. Tidak berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat sore anak-anak. Selamat beraktivitas. Jangan lupa istirahat yang cukup dan selalu rajin belajar. Oke? Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak keluar melalui tombol warna merah ya.